Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Amri Nur Hidayat dengan NIM 11076211156 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kali ini Bapak akan mengajar di kelas 3 dengan tema 2, subtema 2 tentang menyayangi hewan. Apakah kalian sudah semangat? Kayaknya kalau menonton video ini kalian belum pada semangat ya. Bagaimana kalau kita bertepuk tangan semangat? Ada yang udah tahu? Oke, yang belum tahu bisa ikutin Bapak ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kita coba bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Diharapkan anak-anak untuk duduk dengan rapi. Indonesia kaya akan beragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan juga komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang dapat dipelihara dan ada juga yang tidak dapat dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita terhadap Sang Pencipta. Oke, mari kita belajar lebih lanjut secara mandiri dan berkelompok tentang cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut melestarikannya. Kebutuhan makhluk hidup. Semua makhluk hidup memiliki kebutuhan. Kebutuhan makhluk hidup sangat banyak. Setiap hari manusia membutuhkan makan. Hewan dan tumbuhan pun memerlukan makan juga. Selain itu, kita juga butuh bernafas. Begitu pula hewan. Hewan juga butuh bernafas. Itulah beberapa contoh kebutuhan makhluk hidup. Pada umumnya, kebutuhan makhluk hidup itu ada sekitar 4. Yang pertama, tentu saja makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan ini adalah kebutuhan semua makhluk hidup. Hewan memerlukan makanan untuk menghasilkan tenaga agar bisa bergerak, berkembang biak, dan lain sebagainya. Makanan berguna untuk membangun tubuh. Berdasarkan fungsinya, makanan itu dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai zat penghasil tenaga, zat pembangun tubuh, dan sebagai zat pengatur. Dan kedua, makhluk hidup membutuhkan udara. Semua makhluk hidup memerlukan udara. Semua makhluk hidup juga bernafas. Bernafas adalah menghirup udara dan menghembuskan udara. Udara adalah campuran dari beberapa gas, yaitu gas karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Namun, gas yang diperlukan adalah oksigen. Gas yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Lalu yang ketiga, makhluk hidup membutuhkan air. Tentu saja makhluk hidup memerlukan air. Air berguna untuk melarutkan makanan. Makanan yang larut mudah diserap tubuh. Jadi kegunaan air bagi makhluk hidup adalah sebagai zat pelarut zat makanan dan untuk mengangkut sari makanan. Lalu yang keempat, membutuhkan tempat tinggal. Tentu saja manusia juga butuh tempat tinggal seperti rumah. Semua makhluk hidup di dunia ini juga memerlukan tempat tinggal yang sama. Begitu pula juga hewan. Tempat tinggal makhluk hidup ini berbeda-beda. Tempat tinggal hewan disebut dengan habitat. Nah, ada yang hidup di darat, misalnya kucing, kambing, ayam, sapi, dan lain sebagainya. Ada juga yang hidup di air, contohnya ikan dan berudu. Ada juga yang hidup di air dan juga di darat. Ada yang tahu gak? Oke, kita kasih tahu aja.
contohnya adalah katak dan juga buaya. Sedangkan cacing hidup di tempat yang lembab. Kita masuk ke materi cara merawat hewan peliharaan. Di sini saya akan mencontohkan cara merawat kelinci. Memelihara kelinci itu cukup mudah untuk dilakukan. Pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya umurnya sekitar 2 bulanan. Lalu menyiapkan kandang untuk tempat tinggal si kelinci. Lalu kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Jangan yang terlalu kecil, nanti kelincinya susah bergerak. Lalu kandang kelinci sebaiknya dibuat dari kayu agar tidak mudah kabur kelincinya. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Lalu kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Lalu cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Dan juga jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Lalu selanjutnya sediakan air minum dalam wadah dan ganti air minum kelinci setiap hari. Lalu beri makan dan minum secara rutin. Mandikan kelinci jika badannya kotor. Lalu pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Oke, contoh selanjutnya adalah merawat ayam. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik, karena Tuhan itu sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Nah, contoh merawat anak ayam secara sederhananya itu, yang pertama pilihlah anak ayam yang sehat. Lalu yang kedua, banyaknya ayam cukup 2 ekor sampai dengan 5 ekor. Lalu siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Selanjutnya, beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Lalu lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Lalu minta bantuanlah orang tua untuk memasangkan lampu. Nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam terasa hangat. Lalu lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Gantilah air minum ayam setiap hari. Lalu berikan makanan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras, jagung, dan lain-lain. Lalu simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang yang akan memangsanya. Setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah paham mengenai materi menyayangi hewan? Oke, kalau ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar atau chat melalui Bapak di WhatsApp. Oke? Untuk itu, semoga kalian memahami materinya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.